Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersyukur kita ada sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah berkat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah juga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti halnya tema kita pada malam hari ini, menjadi berkat bagi sesama. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Mari kita mengangkat suara kita. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, supaya aku dapat jalan di dalam kebenaran-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. dengan penuh kesungguhan kita mau katakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib nama-Mu Tuhan. ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diri kami ya Tuhan. Bawalah diriku kepada
Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang kudus, ajaib. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati kami sampai detik ini. Terima kasih ya Allah. Dan pada malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Engkau Allah yang senantiasa mengurapi kami ya Tuhan. Menguduskan hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh layak untuk memuji-muji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Sehingga kami pada malam hari ini boleh bersuka cita bersama memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Jika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yaitu dengan kita hidup menyenangkan Tuhan. Memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Menari bersama seperti Daud. Mari kita bersuka cita dengan sorak-sorai menyanyikan pujian ini. Kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. bukan apa? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih semangat lagi. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan apa? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi dengan semangat. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saya mau mengajak kita semua untuk terus menari bagi Allah kita. Bersuka bersama dengan memuji Tuhan di setiap waktu. Sebab sungai sukacitanya terus mengalir dalam hidup kita. Anggur sukacitanya terus melimpah dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, akan dilawat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rustam Siagian. Mari kita siapkan hati kita menerima firman-Nya dengan menyerahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, bagaikan bejana siap untuk dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat ya Tuhan di dalam rumah-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Jadikan ku alat ya Tuhan di dalam rumah. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Kami mau seperti-Mu Yesus. Ku
angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Allah yang selalu mengasihi kita. Allah yang selalu memberkati kita sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Disempurnakan selalu. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Benar ya Tuhan, kami mau disempurnakan selalu ya Tuhan. Sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terpujilah Tuhan yang terus memberkati kita, mengizinkan kita bersekutu malam hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita memahami, mengerti kebenaran Tuhan yang sebentar kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Bapa kami yang sudah sangat berbuat banyak dalam hidup kami. Tak terhitung jumlahnya ya Tuhan. Kami saja kadang-kadang yang terlalu sering melupakan perbuatan-perbuatan-Mu itu. Ya Tuhan, kami rindu bahwa perbuatan-perbuatan-Mu yang banyak itu akan terus menjadi perenungan kami. Sehingga ya Tuhan, itu membuat kami makin rindu memberi yang terbaik, memberi hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu begitu ada kesempatan, tatkala kami bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan, kami pun akan bergairah, akan memberikan suara yang terbaik, hati yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, bahwa tatkala kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh menaruh hormat kepada kebenaran-Mu. Tidak hanya sekedar kami mendengarkannya, tapi kami menaruh perhatian, meletakkan pikiran kami, hati kami terkonsentrasi di sekitar firman-Mu. Karena kami tahu ada maksud Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini bagi kami masing-masing. Baik bagi kami yang ada di tempat ini, baik juga Bapak Ibu yang menonton tayangan kami. Kami rindu mereka juga diberkati oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai 14. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Baik, saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang itu mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawai ini datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam. Tadi belum sampaikan salam ya, salam. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya terus diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini temanya adalah menjadi berkat bagi sesama. Sesama seperti yang menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari berinteraksi dengan mereka. Bahwa sesama itu Bapak Ibu pastilah beragam keadaannya, beragam persoalannya, beragam kebutuhannya. Dan modelnya bermacam-macam sesama itu Bapak Ibu. Ada model kepo, itu ya, model kepo. Ada model bokir, ada model penger, gitu ya, macam-macam lah pokoknya ya. Kalau model bokir itu Bapak Ibu adalah bosan mikir, itu ya. Artinya adalah orang yang kadang-kadang kalau kita ajak diskusi tidak mau, begitu ya. Apalagi yang sulit-sulit, udahlah bagian kalian itu saya nggak mau. Itu namanya yang bosan mikir. Kemudian ada yang penger Bapak Ibu kalian. Penger itu apa? Penger itu adalah penghisap energi. Kalau kita bertemu dengan dia, waduh rasanya kita seperti sesak. Dari wajahnya, penampilannya, kata-katanya kadang-kadang begitu menusuk hati kita. Jadi orang-orang seperti ini namanya penger, penghisap energi. Yang lain kepo. Apa itu kepo? Kepo itu adalah keterlaluan polos. Itu ya. Orang yang kepo itu saudara-saudara terlalu polos sehingga ingin tahu banyak hal. Saking polosnya. Padahal dalam hidup ini gak harus semua tahu kan. Ada rahasia-rahasia yang gak perlu kita tahu, itu bagian orang lain. Tapi orang ini karena saking polosnya dia selalu ingin tahu. Apa sih yang kalian diskusikan? Kasih tahu dong kepada saya. Itu ya. Itu adalah model kepo. Keterlaluan polos ya. Itu ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hadir di tengah-tengah sesama yang macam-macam model ini. Persoalannya adalah bahwa ketika hadir di tengah-tengah mereka, kita jadi
pembawa masalah atau pembawa berkat. Begitu Bapak Ibu. Ketika hadir di tengah-tengah teman-teman, saudara-saudara sesama di sekitar kita, apakah kita menjadi troublemaker atau menjadi pembawa damai Bapak Ibu, yang membawa berkat bagi mereka. Sesungguhnya dimanapun manusia, dimanapun orang berada Bapak Ibu, sangat membutuhkan yang namanya manusia-manusia pembawa berkat. Bukan manusia pembawa sial, bukan manusia pembawa masalah, enggak ada itu. Enggak ada orang mengatakan, sudah terlalu enak hidup kita cari dulu orang yang membawa masalah, enggak ada itu. Selalu orang merasa bahwa kita lebih membutuhkan orang yang membawa berkat. Yang membawa damai Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita itu sangat membutuhkan manusia-manusia yang membawa berkat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengarkan seorang pendeta khotbah Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah itu kejadian betulan. Dia menyampaikan dalam satu situasi polisi menemukan jenazah seorang gadis di satu kota yang di satu sungai yang dalam begitu ya. Dan ternyata setelah diselidiki, si gadis ini bukan dibunuh, tapi bunuh diri Bapak Ibu. Lalu setelah diselidiki rumahnya si gadis ini, lalu kemudian diketemukan dan diantar ke rumah orang tuanya. Dan polisi menemukan bahwa orang tua dari si gadis ini sedang proses bercerai. Dan tiap hari rupanya bertengkar. Dan yang menarik Bapak Ibu, bahwa di kamar si gadis ini ada surat terakhir yang dia tulis. Ada surat yang terakhir yang ditulis oleh si gadis ini. Dan dia mengatakan di surat itu bahwa dia begitu menghadapi kesulitan berat oleh karena orang tuanya bertengkar tiap hari. Dia stres, dia putus asa melihat situasi orang tuanya. Sehingga dia merencanakan lebih bagus saya mati saja. Dan di akhir kalimat yang ditulis oleh si gadis dalam surat itu dia mengatakan begini. Sementara saya akan berjalan ke sungai ini untuk terjun ke sungai itu untuk bunuh diri. Dia bilang, tapi saya akan menggagalkan, saya akan membatalkan bunuh diri itu kalau sepanjang jalan itu saya bertemu dengan orang yang tersenyum kepada saya. Padahal jarak dari rumah gadis itu ke tempat dia bunuh diri ada sekitar 500 meter. Dan itu tempat lalu lalang banyak orang. Dan rupanya Bapak Ibu, dalam sepanjang jalan yang 500 meter itu tidak satu orang pun yang tersenyum kepada gadis itu. Sampai kemudian dia bunuh diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sesama kita sangat membutuhkan berkat. Kehadiran kita yang membawa berkat bagi mereka. Bagian firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita. Kira-kira bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tidak menjadi pembawa masalah. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Teks ini tadi yang sudah kita bacakan ditunjukkan langsung kepada kita ada problem. Ada seorang namanya Naaman yang menghadapi masalah yang serius dalam hidupnya. Dia terpandang orang penting. Bapak Ibu. Tetapi dikatakan dia mengalami sakit kusta. Sakit kusta itulah penyakit kulit seperti yang kita pahami. Dan itu Bapak Ibu kalau tidak dilakukan pengobatan itu akan fatal bagi orang yang sakit kusta. Itu akan menyerang bukan saja kulitnya, di awal memang itu menyerang kulitnya, tapi lama akan menyerang matanya, semua bagian tubuhnya akan diserang, lalu kemudian berakhir kepada kematian. Karena itu kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa Pak Naaman ini walaupun jabatannya tinggi, walaupun dia sangat terhormat, berada pada situasi yang sulit. Memang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita di dunia ini, apapun jabatannya, apapun keadaan kita,
dimanapun kita situasinya berada, bahwa selalu ada problem ya, nggak ada manusia yang memang tidak mengenai problem Bapak Ibu. Artinya adalah bukan hanya orang miskin yang punya problem, orang kaya juga, bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi yang punya problem. Masyarakat pun Bapak Ibu punya problem juga. Siapa saja dalam dunia ini, semua kita punya problem. Masing-masing kita punya problem sendiri-sendiri. Dan Bapak Ibu ada nasihat yang pernah saya baca di dalam satu tulisan, dia mengatakan begini. Kalau hidupmu dipenuhi problem, dipenuhi masalah, itu berarti bahwa Anda adalah manusia. Tapi kalau hidupmu dipenuhi ujian, berarti kau adalah onde-onde. Gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu, hidup kita ini memang ya namanya hidup di dunia ini pastilah menghadapi berbagai problem. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Naaman ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kemudian di akhir cerita, di teks ini kita lihat bahwa Naaman itu disembuhkan. Dan sampai kepada kesembuhan itu, Pak Naaman dipulihkan, dia diberkati, berkat kesembuhan, itu Bapak Ibu kita ketemu paling tidak ada beberapa orang yang turut berperanan dalam kesembuhan Pak Naaman. Dan itu yang mau kita lihat malam hari ini. Yang pertama adalah di ayat yang coba kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Jadi ini adalah perempuan Israel yang tertawan dibawa ke negeri Aram Bapak Ibu. Dan dia menjadi pembantu di rumah Pak Naaman. Kita lihat gadis ini adalah berada dalam situasi yang tidak nyaman sesungguhnya. Dia jauh dari keluarganya, di negeri orang, dan menjadi pembantu lagi Bapak Ibu. Sesungguhnya gadis ini tidak beruntung hidupnya. Tapi yang menarik Bapak Ibu di tengah kondisi hidupnya yang tidak beruntung itu, bahwa si gadis ini menjadi pembawa berkat bagi Pak Naaman. Barangkali Bapak Ibu di tengah kesibukannya, di tengah keluarga Pak Naaman, gadis ini melihat kesusahan nonyanya karena suaminya mengalami sakit penyakit. Dia melihat kesusahan Bapak Naaman ketika berada di rumah. Dan si gadis ini melihat betapa perlunya Pak Naaman ini tolong. Betapa perlunya Pak Naaman ini disembuhkan. Yang menarik dari gadis ini, Bapak Ibu di situ. Saya tidak melihat bahwa si gadis ini di dalam hatinya bahwa biarlah dia disakitnya itu, biar segera dia segera meninggal. Sudahlah, saya biarkan sajalah penyakitnya merajalela supaya Pak Naaman ini enggak sembuh-sembuh. Supaya tetap dalam penyakitnya dan dia pada akhirnya akan meninggal. Tidak begitu Bapak Ibu. Si gadis ini ketika dia melihat kesusahan Pak Naaman, melihat kesusahan nonyanya, hatinya Bapak Ibu tergerak untuk membantu, menolong. Itu sebabnya dia berkata, seandainya dan pertolongan yang diberikan oleh si gadis ini untuk menjadi berkat bagi keluarga Pak Naaman, hanya lewat memberikan informasi Bapak Ibu. Sederhana sekali. Dia hanya memberikan informasi seandainya bahwa Pak Naaman itu pergi kepada nabi yang di Samaria itu. Hanya itu saja Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Hanya memberitahukan informasi kepada Pak Naaman. Tapi kita lihat ini menjadi pintu pembuka untuk kesembuhan Pak Naaman. Jadi kita lihat si gadis ini, Bapak Ibu, untuk menjadi berkat bagi keluarga Pak Naaman, kesederhanaannya tidak menghalanginya. Keadaan yang tidak menguntungkan itu tidak menghalanginya untuk menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Sering terjadi dalam kehidupan kita ini bahwa saya kaya dulu baru bisa menjadi berkat sama orang lain. Saya punya dulu ini dan itu supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak usah harus kaya. Tidak usah harus punya jabatan tinggi.
Tidak usah harus punya macam-macam harta baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, sesederhana apapun hidup kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kata-kata kita barangkali. Lewat kehadiran kita barangkali Bapak Ibu. Bahwa ketika kita berkata-kata kepada orang lain, menyampaikan informasi penting barangkali. Bahwa kita sudah menjadi berkat bagi orang itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika misalnya ada perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Atau ada pelayanan membutuhkan tenaga pelayan. Lalu saudara memberi informasi kepada orang lain. Saudara, Bapak ada di sana perusahaan membutuhkan tenaga. Apakah Bapak bersedia? Bahwa kita sesungguhnya ketika menyampaikan informasi begitu pun sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau barangkali Bapak Ibu ketika saudara lihat ada pola hidup orang lain yang salah. Katakanlah bahwa orang itu mengelola hidupnya dengan cara yang salah. Terlalu banyak misalnya minum es barangkali. Sehingga selalu mengeluh bahwa dia selalu sakit. Lalu saudara menyampaikan bagaimana kalau dikurangi makan esnya barangkali. Atau barangkali Bapak Ibu orang itu punya penyakit tertentu dan saudara tahu ada rahasianya untuk mengatasi penyakit itu. Lalu saudara kasih tahu informasi, Pak boleh nggak dimakan kira-kira bawang putih. Barangkali cocok untuk penyakit Bapak yang darah tinggi misalnya. Itu Bapak Ibu kita sudah menjadi berkat bagi orang itu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi berkat dengan orang lain itu, bagi orang lain itu. Bapak Ibu hal-hal sederhana bisa kita lakukan. Sehingga orang lain diberkati lewat hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Elisa. Memang ada orang ketika kita lihat di situ, orang kedua kita lihat adalah Raja Israel. Tapi kita tidak membahas itu karena memang dia reaksinya agak lain. Ya begitu ya, ketika Naaman sampai ke istananya, dia mencak-mencak begitu ya. Tapi saya mengajak kita untuk melihat langsung kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa Bapak Ibu adalah seorang nabi di Israel kala itu. Dan memang Nabi Elisa adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nabi Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebetulnya bahwa puncak dari teks ini, cerita ini dalam bagian ini ada pada Nabi Elisa. Karena melalui Nabi Elisa lah Bapak Ibu mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Kesembuhan terjadi. Bahwa gadis yang tadi menyampaikan informasi kepada Pak Naaman itu pintu untuk sampai informasi kepada dia tentang Nabi Elisa. Dan sekarang kita melihat Bapak Ibu ada di situ Nabi Elisa. Saya katakan tadi bahwa Nabi Elisa lah penentu dari mujizat ini. Tentunya Bapak Ibu Tuhan ya, Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan oleh Nabi Elisa, begitu Bapak Ibu, kuasa Tuhan dinyatakan. Nabi Elisa menjadi berkat bagi Pak Naaman. Berkatnya luar biasa, yaitu kesembuhan. Karena melalui Nabi Elisa, sungguh kita lihat pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita belajar tentunya dari Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, itu berarti adalah bahwa hidup kita menjadi sarana untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang lain. Tak bisa dipungkiri Bapak Ibu, itu yang dihendak dikatakan oleh bagian ini kepada kita. Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang Bapak Ibu, kuasa Tuhan mestinya kelihatan, nampak terang dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tapi sering terjadi bahwa kuasa Tuhan yang besar itu, yang kita yakini itu Bapak Ibu, yang sudah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus, kuasa yang hebat itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak begitu jelas kelihatan dalam kehidupan kita.
Seolah-olah Bapak Ibu hidup kita membatasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehebat apapun vaksin, vaksin corona atau vaksin apa begitu ya, kalau dia tetap di botolnya, itu tidak ada bermanfaat Bapak Ibu. Tidak akan kelihatan kuasanya, kehebatannya, kalau dia hanya di botolnya. Kuasa vaksin akan kelihatan ketika dia disuntikkan kepada seseorang. Sehingga orang itu menjadi kuat, kebal menghadapi penyakit yang mungkin masuk dalam diri orang itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuasa Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Dahsyat. Tidak ada yang bisa dipungkiri dalam soal itu. Dan Bapak Ibu untuk menyatakan kuasa Tuhan dahsyat itu hanya melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi kalau kehidupan kita tertutup, maka kuasa Tuhan akan terbatas nampak di dalam dan melalui hidup kita Bapak Ibu. Persoalannya menurut saya di sini. Sehingga banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena hidup kita membatasi kuasa Tuhan hadir. Lewat hidup kita, perkataan kita, melalui interaksi kita dengan banyak orang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, penyebab ini di mana? Saya mengajak kita untuk melihat begini. Ketika Pak Jokowi, Bapak Ibu, Pak Jokowi ini memberikan pidato atau kita lihat di televisi, barangkali dia bercakap-cakap dengan seseorang, lalu ditayangkan di televisi. Dan kemudian kita tonton dari rumah. Pastilah kita akan biasa saja begitu ya, nonton, perhatikan. Lalu kita kulur-kilir gitu ya. Kadang-kadang ke dapur, kadang-kadang ke kamar. Makan ini, makan itu gitu ya. Bahwa presiden yang kuat itu, presiden yang berwibawa itu, yang punya kuasa itu, ketika kita melihatnya, menontonnya di televisi, itu tidak nampak kuasanya dalam hidup kita. Karena apa? Dia jauh, ya kan? Dia di Jakarta, kita di Tanjung Enim. Atau Bapak Ibu presiden di Jakarta, bahwa Bapak Ibu di Kalimantan misalnya. Apalagi di Papua lagi, lebih jauh lagi. Begitu ya. Sehingga Bapak Ibu, kuasa presiden itu yang nampak di televisi itu tidak sampai kepada kita yang sedang menonton. Tetapi coba begini, kalau presiden hadir di dalam rumah kita, dia berkata, aku akan ke rumahmu. Lalu Bapak Ibu Saudara buat persiapan dan dia hadir di rumah tamu Saudara. Bapak Ibu. Dan dia bercakap-cakap dengan Bapak Ibu. Apakah masih berani kulur-kilir ke kamar mandi sebentar ke makan ini, minum ini. Begitu ya sebentar Pak Presiden ada rupanya di kamar mandi ini saya tadi ada ini. Air saya hidupkan kerannya. Begitu ya matikan dulu ya. Kemudian ngobrol sama Pak Presiden sebentar dulu ke kamar dulu. Saya ini gatal-gatal kakinya saya mau kasih obat dulu. Tidak ada Bapak Ibu. Kita akan duduk diam di situ bercakap-cakap dengan presidennya. Karena kita tahu yang hadir ini adalah yang paling berkuasa di negeri ini sebagai presiden, maka kita akan menaruh hormat kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, bersaat teduh, seolah-olah kita seperti menonton Tuhan Bapak Ibu. Lewat Alkitab yang kita baca. Seperti kita Bapak Ibu, Tuhan di surga, kita di dunia ini. Sehingga kita seolah-olah tidak merasakan kehadiran, tidak merasakan kuasa Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Persoalan kita barangkali di situ. Sehingga ketika dalam kehidupan ini, begitu ya, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu, sungguh-sungguh kita merasa seperti Tuhan itu jauh, kita ada di sini, dia ada di sana. Bapak Ibu, dalam kasus hubungan antar manusia itu boleh. Seperti tadi itu, presiden di Jakarta, kita ada di Tanjung Enim. Tapi dalam kasus dengan Tuhan tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan itu maha hadir. Ketika kita baca Alkitab di sini, ketika kita ibadah di sini, ketika kita berdoa dari sini, bahwa Tuhan yang besar itu, Tuhan yang kita katakan ada di surga itu, juga hadir di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu, seharusnya kita melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu melihat kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Hari lepas hari Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita seharusnya melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Menguasai hidup kita.
Sehingga dengan demikian kuasa Tuhan yang kita lihat itu, yang kita alami itu akan menunjukkan realitasnya lewat kehidupan kita. Sehingga orang lain diberkati. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, maka terasa akan sulit kita menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sadari ini bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu, berkuasa dalam hidupmu. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan. Bahwa dia di surga memang, tapi juga dia hadir di sini, di dalam kehidupanmu. Itu yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kita belajar dari Elisa tadi, kita sekarang belajar dari yang terakhir, yaitu pegawainya Pak Naaman. Itu di ayat yang ke-13. Pegawai-pegawai Pak Naaman ini Bapak Ibu sungguh juga menjadi berkat bagi Pak Naaman. Kita lihat bahwa ketika Nabi Elisa berkata kepada dia, ya mandilah ke sungai Jordan. Wah dia gelisah, dia panas hatinya. Kalau tidak ada pegawai Pak Naaman ini Bapak Ibu, barangkali Naaman gak akan sembuh. Karena dia mengatakan aku tidak mau, dia apa namanya itu, muncul kalimatnya di ayat yang ke-11, 11. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa dia datang keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu kemudian ayat yang ke-12 bagian terakhir. Kemudian berpalinglah Pak Naaman dan pergi dengan panas hati. Begitu ya. Sesungguhnya Bapak Ibu, Pak Naaman sudah putus hatinya. Saya tidak mau mandi di situ. Artinya Bapak Ibu, kalau Pak Naaman sendiri di situ tidak ada pegawainya, kesembuhan tidak akan terjadi. Tapi yang menarik Bapak Ibu, bahwa pegawai-pegawai Pak Naaman memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada Pak Naaman. Sudahlah Pak, bos, tidak usah terlalu pikirkanlah hal perkara ringan yang diberikan kepadamu itu. Begitu kira ya bahasa kita lah ya. Seandainya perkara yang sulit pasti bos lakukan. Ini hanya mandi saja. Masa nggak bisa? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan kemudian kita lihat, kemudian Pak Naaman mendengar nasihat dari pegawai-pegawai ini. Bapak Ibu, untuk menjadi berkat bagi orang lain, lagi-lagi Bapak Ibu, tidak hanya melakukan hal-hal besar, hal-hal kecil pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memberi motivasi, dalam bagian ini kita lihat adalah memberi motivasi. Gadis itu tadi memberikan informasi, ini memberi motivasi Bapak Ibu. Sehingga Pak Naaman mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita bisa memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitar kita. Barangkali Bapak Ibu dia menghadapi pergumulan, hanya kita berkata, Tuhan akan menolong Anda. Saya turut mendoakan. Itu sudah memberi motivasi Bapak Ibu. Saya kemarin Bapak Ibu menghadapi pergumulan orang tua saya yang perempuan. Tiba-tiba kritis. Lalu beberapa teman tahu. Lalu kemudian mengirimkan WA kepada saya. Dan itu membesarkan hati saya. Tadinya saya merasa apakah saya bisa melayani malam ini Bapak Ibu. Tapi kemudian oleh WA yang mereka kirimkan, kami turut mendoakan. Saya sendiri dibesarkan hatinya Bapak Ibu. Ada orang lain yang membantu saya, yang mendukung saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka telah menjadi berkat buat saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal sederhana pun bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah Bapak Ibu bisa? Bisa. Semua kita bisa. Karena itu malam hari ini saya mengajak kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, mari kita Bapak Ibu mengambil tekad bersama. Aku mau menjadi berkat bagi sesama. Aku tidak mau menjadi troublemaker bagi sesama. Aku tidak mau menjadi batu sandungan bagi sesama. Aku hendak menjadi berkat bagi mereka. Mari kita ambil tekad bersama ini malam hari ini Bapak Ibu. Supaya orang-orang di sekitar kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahwa memang ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami sangat membutuhkan kehadiran kami. Yaitu kehadiran yang memberkati, bukan kehadiran yang membawa masalah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami belajar dari
orang-orang yang telah menunjukkan teladan kepada kami, bahwa mereka telah menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengambil tekad bersama malam hari ini. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, supaya kami siap menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, puji Tuhan. Malam hari ini, seberapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah malam hari ini, kiranya puji-pujian yang sudah kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pada kesempatan malam hari ini kita dilawat oleh firman Tuhan, kita diingatkan, kita didorong lagi untuk dalam situasi keadaan apapun, dengan hidup kita masing-masing, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan inginkan kita terus menjadi berkat. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Rustam Siagian yang sudah dipakai Tuhan malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Pak Pendeta Siagian terus jadi berkat di tengah pergumulan yang ada pun, secara khusus untuk orang tuanya yang sedang sakit, kiranya dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Itu kerinduan kita. Baik Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan, silakan mengangkat hati kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin dari tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur. Terima kasih banyak kalau kami masih ada sampai malam hari ini. Kami tahu itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami juga di tempat ini, Tuhan masih terus izinkan untuk melayankan pelayanan praise and worship malam hari ini. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan, Engkau senang di dalamnya. Bahkan kami berterima kasih karena Tuhan juga memperdengarkan suara-Mu kepada kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah mereka, dari tempat mereka masing-masing, yang boleh beribadah bersama kami malam hari ini. Bahkan secara khusus kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah didengar, kiranya itu memberikan kekuatan, motivasi, supaya kami terus merindukan untuk dijadikan Tuhan sebagai alat, menjadi saluran berkat bagi sesama. Bahkan kami merindukan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu.
Kami terus menyerahkan semua Bapak Ibu yang setia mengikuti acara ini Tuhan. Kami merindukan supaya Engkau Allah menolong mereka terus, sehingga setiap hari Sabtu seperti ini mereka menikmati ibadah, menikmati lawatan Tuhan lewat firman. Dan siapapun mereka yang mengikuti, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai jemaat, siapapun, kami berdoa Tuhan, dari tempat ini kalau Tuhan melihat saat ini, mereka sedang ada dalam pergumulan. Entah mereka bergumul dengan sakit penyakit, mereka bergumul dengan usaha, mereka bergumul dengan pekerjaan, mereka bergumul dengan pelayanan mereka. Maka kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan lawat mereka semua, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan. Bahkan semua apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan kiranya lewat semua itu mereka terus memuliakan Tuhan dan mereka terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak Surgawi, di kesempatan yang berbahagia malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua program-program pelayanan kami di tempat ini, baik itu pelayanan khusus untuk kaum muda, bincang-bincang orang muda setiap hari Minggu, bahkan acara miracle, mendengarkan kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah ditolong oleh Tuhan, bahkan membagikan dan menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi semua yang mengikuti miracle. Kami berdoa acara ini diberkati Tuhan, bahkan acara-acara untuk anak-anak, dikemas dalam program Event Kids Ministry juga Tuhan berkati, supaya itu juga dijadikan Tuhan sarana untuk menolong anak-anak juga bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan kami juga berdoa acara Praise and Worship seperti malam hari ini juga Tuhan berkatilah. Semua program-program ini mempermuliakan Tuhan dan semua orang mengikuti diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapak Surgawi, malam hari ini juga kami terus menyerahkan akan yayasan kami yang ada di pusat, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Kami berdoa Tuhan memberkati semua pengurus, pengawas, pembina, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan program-program seperti ini yang diadakan oleh PIP Batu dan juga I3, Tuhan memberkati semua program-program ini supaya lewat program-program ini pun dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapak Surgawi, bahkan kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami kepada Engkau Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami, para pemimpin kami secara khusus. Akhir-akhir ini Tuhan izinkan bangsa kami dilanda oleh berbagai macam bencana, bahkan setiap hal-hal yang terjadi yang mendatangkan kesedihan bagi sebagian warga negara Indonesia. Kami berdoa para pemimpin upaya untuk menolong mereka diberkati Tuhan. Bahkan upaya terus untuk memberantas penyebaran dari COVID-19 juga Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Salah satunya melalui program vaksinasi, berkati supaya akhirnya semua masyarakat Indonesia dapat divaksin. Ini juga dapat menolong dalam upaya pemberantasan penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan semua ini kepada Tuhan ya Bapak. Bapak Surgawi secara khusus kami juga mau berdoa Tuhan, berkatilah orang-orang yang peduli, orang-orang yang mengasihi kami di sini, mendukung semua program pelayanan di sini, berkati hidup mereka semua. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, apapun yang mereka berikan kepada kami di tempat ini, Tuhan terus memberkati mereka berkelimpahan. Terima kasih Bapak Surgawi, akhirnya kami merindukan Tuhan lewat ibadah ini dan juga semua Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Kiranya mereka di mana saja mereka berada saat ini diberkati Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan, yang sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan besok, untuk membawa umat beribadah kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berkatilah mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami sudah naikkan kepada Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan menutup ibadat kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, memberkati semua Bapak Ibu Saudara, baik ada di tempat ini maupun di rumah, bahkan di mana saja berada saat ini. Kiranya berkat itu menjadi bagian semua Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita menari bersama dengan Tuhan, bersuka bersama. Sebab sungai sukacitanya terus melimpah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu